Oke, halo guys. Perkenalkan, nama saya Ricky. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah dokumentasi untuk uh, membuat RESTful API menggunakan Laravel 8. Nah, jadi sebelum memulai project ini guys ya, jadi ada beberapa tools mungkin yang harus kita miliki terlebih dahulu. Di antaranya ada SAM. Nah, ini tinggal gampang, tinggal masuk ke Apache Friends.org, masuk ke download. Buat teman-teman yang bisa pakai Windows bisa pilih yang ini. Kalau kita mau pakai Laravel 8, Linux pilih yang ini. Kalau Mac OS juga bisa nanti dipilih. Nah, setelah kita mendownload atau mempunyai SAM ini, yang selanjutnya tuh kita harus memiliki Composer. Nah, Composer ini sebagai package manager gitulah buat di PHP. Kemudian ini kalau IDE-nya saya menggunakan Visual Studio Code, dan yang tentunya nanti Laravel, dan dokumentasinya untuk melakukan instalasi. Nah, karena di sini saya sudah menginstal semuanya, tapi kita cek dulu aja PHP Minv sudah ada ya. Ini PHP saya itu PHP 8.0.2 Composer. Nah, Composernya udah ada juga versi 2.0.11. Oke. Nah, terus sekarang coba kita langsung download aja. Kita langsung install aja langsung kali ya. Nah, kita baca dulu. Sini kan ada, ya balik lagi ke dokumentasi. Di sini kan ada getting start on Linux karena saya menggunakan Linux. Nah, di sini terus saja kita cari, tapi kita lebih baik menggunakan ini ya, installation via Composer, karena tadi kan kita udah download dulu Composernya dan udah punya Composer, jadi pakai Composer aja lebih gampang gitu. Nah, gimana cara itunya buat installnya? Ini bisa melalui terminal kalau di Linux. Kalau di Windows mah bisa pakai command prompt ya. Kalau di Linux tinggal Ctrl Alt Tab. Kita ls dulu, kita lihat gimana. Terus sekarang saya mau bikinnya di sandbox, jadi sandbox aja lah biar kelihatan keren gitu kan, kayak startup yang lagi booming, drakor gitu. Terus kita ls. Nah, di sini aja kali ya. Nah, di sini saya coba bikin Composer, create project Laravel /Laravel. Namanya apa nih? Mungkin di sini saya akan mencoba namanya test REST API. Itu aja lah ya. Nah, kita tunggu dulu, kita download dulu kan, downloading Laravel versi 8.5.13. Berarti kita bikin yang versi 8-nya gitu kan, yang terbaru lah gitu. Downloading dulu. Nah, jadi sebelumnya mungkin yang pengen tahu Laravel gitu kan, Laravel tuh sekarang mah framework yang paling terkenal lah kayaknya buat di PHP gitu kan. Oh, udah cepat. Karena udah nih, langsung aja TLS dulu. Udah ada belum? Nah, udah ada ya, test REST API. Kita langsung pindah CD. Nah, CD itu apa sih? Change directory. Kita pindah ke test API. Nah, kita terus buka dulu nih. Kita buka pakai Visual Code. Nah, udah ada nih. Ini semua Laravel yang barusan kita install. Terus kita bisa kontrol terus backtick ya, yang di pinggir nomor 1 supaya ngeluarin terminal ini. Tapi kalau misalkan pengen gampangnya mah tinggal ini nih, geser ke atas tuh keluar. Oke. Terus kita cek dulu nih udah jalan apa belum PHP Artisan Serve. Nah, ini nih kan starting Laravel development server. Nah, berarti kita tuh membukanya nanti di sini nih alamat itunya. Itu dia tuh kontrol plus klik. Nah, kontrol klik, nah keluar. Nah, ini dia. Ini tuh artinya kita sudah berhasil menginstal si Laravel. Tapi karena di sini kita mau bikin REST API, jadinya kita harus bikin dulu database dan hanya membuat REST API. Jadi nggak perlu di browser bikin view dulu. Kita mau pakai Postman nanti.
Oke, setelah Laravelnya ini berhasil diinstal, tadi kan di ini kan ada SEM ya, ini tuh web server gitu, pakai Apache gitu. Nah, karena saya udah ada, nah saya tinggal buka aja nih di kita start SEM manager, masukin autentikasi, bukan autentikasi ding, tapi password user saya. Nah, terus kita start aja lah langsung. Ini kan di sini ada Apache Web Server itu sebagai web servernya, terus MySQL database sebagai database yang akan kita pakai di project kali ini gitu. Jadi lama euy. Nah, udah running nih. Terus kan biasanya kalau PHP, kalau pakai SEM kan ada PHP my admin ya. Nah, kita langsung aja go to application. Itu ngebuka halaman web itu. Mana kenapa nggak kebuka? Go to application. Ya, nggak bisa, udahlah. Langsung aja sini localhost. Localhost. Nah, udah nih. Udah kebuka. Terus kita hapus dulu ininya. PHP my admin. Nah, udah dapet nih. Jadi ini tuh tandanya sistemnya kita tuh udah dapet, udah jalan gitu. Terus apalagi habis ini ya, ini udah jalan. Terus kita kan ada ininya ya. Sekarang tuh kita pertama tuh kita buka dulu .env nya. Nah, terus kita di sini ada karena kita mau bikin REST API berarti harus ada database. Nah, database ini pakai MySQL, terus DB database ini tuh namanya apa. Terus kita kan tadi mau coba itu ya, kita ganti aja lah REST API. Terus kita save. Nah, setelah kita save, jangan lupa di PHP my admin kita juga bikinnya gampang, tinggal kesini klik baru, samain namanya REST API buat. Nah, udah ada nih tes API, tapi ini teh belum ada isinya kan, karena ya emang belum kita tambahin dari sininya gitu. Terus setelah itu kita pakai command line interface. Nah, itu namanya terminal tuh CLI gitulah, command line interface. Sekarang kita mau bikin modelnya terlebih dahulu karena saya lupa gitu kan. Nah, saya tadi udah sempet cari. Nah, ada di sini yang bagus, PHP Artisan Make Model, terus nama modelnya, terus strip CRM ya. Terus sekarang kita cobain PHP Artisan Make Model, bener gak? Bener, model terus sama modelnya apa, misalkan student gitu ya, student min CRM. Nah, CRM itu apa, ada nih ditulis nih, create a controller as resource and the migration file. Nah, kita coba mana sih database migration, kita lihat dulu kan tadinya cuma ada 3. Terus apa lagi ya, udah ini dulu aja kali ya, bikin model dulu. Terus mana sih model teh, storage bukan apa tanda lagi lah, enter. Nah di sini kan kita lihat udah ada nih tuh si student table-nya. Nah, ini teh kalau di database belum ada karena belum kita migrate. Kan kita tambah-tambah dulu di si table-nya teh mau isi apa aja, kan udah ada table ID ya, sama time stamps. Nah, time stamps ini teh waktu kayak create-nya kapan, update-nya kapan gitu. Terus ID mah dia dibikin langsung primary gitu. Misal di sini kita mau bikin apa nih, string apa, name ya, biasanya string kan ada name, terus table string juga, string tuh data type-nya ya, terus address, apa lagi,
table, tablenya tuh string lagi, terus apa, kelas, dia punya kelas kan, terus apa satu lagi deh, umur. Oh ini berarti integer atau numbernya, lupa number kan, lupa kayak cari deh. Data type in PHP, integer berapa, age namanya. Tapi teh sebelum teh ini juga saya teh dapet inspirasi dari mana dulu. Saya udah ini dari ini nih, dari build testing REST API. Nah ini tuh yang bikinnya tuh Tedo Harichandra ya, Mas Tedo Harichandra. Dia tuh di Mediumnya ada build and testing REST API dengan aplikasi CRUD Laravel. Nah dia juga di sini ngasih penjelasan. Nah cuman saya di sini pengen nyoba buat apa tuh namanya, jadi bikin dokumentasi buat saya sendiri lah intinya mah, yang pertamanya mah. Nah dia kan sama tuh, ada nama ada alamat, cuman karena saya mah pengen keren gedeng, jadi kayak pengen apa tuh, bukan pengen sih tapi emang baiknya kita tuh kalau ngoding tuh pakai bahasa Inggris, jadi students kayak gitulah, name, address, class, age gitu. Terus kita coba ini save, terus kita coba ikutin aja dari instruksi dari si masnya nih. Nah di sini tuh setelah kita bikin ini tuh si tabelnya, kita ituin tuh apa tuh, sebelum itu kita atur pada app provider, kita tambahin kode seperti di bawah ini. Yang ini nih skema default strength, gimana sih nambahnya, app service provider mana, di app providers, app service provider, terus ditambahin skema default string length 91, yang lupa titik koma. Nah sebelumnya saya sempat nyobain ya, tapi karena si skema ini kan belum ada di import ya, kalau di PHP mah importnya use gitu. Nah saya copy aja yang tadi nih, yang dari sini nih. Nah yang skema ini saya copy, terus saya save. Nah kemudian baru setelah ini kita migrate PHP Artisan migrate. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu nih, di sini kan masih kosong nih kosong ya. Nah sekarang kalau kita coba PHP Artisan migrate, enter. Nah terus dia tuh ke migrate, dia bikin user table, password, file jobs table, sama students table yang barusan kita bikin yang ini teh. Nah kemudian kita refresh aja, Ctrl R. Nah udah masuk nih tuh, udah masuk kan yang barusan kita bikin student. Nah dia udah masuk, terus dia ada name, address, class, sama age. Terus yang tadi timestamps tuh create add, updated add. Terus setelah ini kita baca lagi dokumentasi dari Mas, siapa tadi namanya lupa, Mas Tedo. Nah setelah bikin itu, terus kodenya seperti di bawah ini, kita tambahkan use app /siswa ke controller. Nah terus kita langsung ke controllernya nih, kontrolnya tuh ada di app, terus http controller. Nah ini student controller. Nah kenapa ini semua bisa otomatis dibikin, karena tadi kita pakai ini nih, PHP Artisan Make model student strip CRM, yang tadi create resource-nya langsung gitulah. Jadi dibikinin langsung tuh sama si Laravel, baik banget kan tuh, dibikinin langsung.
dipermudah lah gitu. Nah terus dari sini ini kita nih kan ada cluster dan controller, extends controller, berarti dia teh ngebikin controller buat student dari controller dari sini nih, ambil dari sini. Nah terus kita ada public function index. Nah kita baca di atas ini teh keterangannya dari Laravel, display a listing of the resource. Jadi ini tuh menampilkan semua list dari resource-nya ini. Nah terus kita bikin lah di apa nih di sininya. Nah dia tuh nge-return siswa all semuanya. Jadi nge-return, kalau kita kan student, jadi kita tuh nge-return kelas student semuanya kita return, semuanya kita tampilin. Terus kita lanjut ke nambahin dulu. Nah kalau nambahin kan public function store request gitu. Apa bedanya nih sama yang create sama store? Nah ini ada keterangan juga. Kalau yang create mah show the form for creating a new resource. Jadi kayak kan kita teh kalau misalkan nambahin kan muncul form dulu ya. Nah itu tuh pakai yang ini buat munculinnya, kayak munculin si formnya. Nah buat si nge-store atau nyimpen datanya ke storage atau ke database pakainya yang ini, pakai yang store. Karena saya lupa lagi, nah saya juga lihat dari ini nih. Lalu kalau buat create seperti ini nih, nah, siswa, jadi dia bikin variabel dulu siswa. Student kita mah ya, student, kita bikin variabel student sama dengan bukan sih ya, bener, new student. Nah maksudnya teh apa, jadi kita ngebuat sebuah variabel bernama student yang isinya dari model student, dari si model yang student yang udah kita bikin gitu. Nah terus lanjutin nih, apa aja yang mau ditambahin teh. Kan tadi kita bikin teh name ya, name. Si name ini nggak dari student dulu, kan lupa saja student. Terus ini tuh berarti ngambil dari model student yang name. Nah terus sama dengan apa, request nama. Nah request name ini. Nah jadi dari variable student ini kita ngambil yang name. Nah si name ini di assign atau isinya teh nge-request dari name. Jadi request ini kan ngambil dari HTTP nya ya, jadi dari sini nih illuminate HTTP request. Jadi dia teh minta ke database gitu, data di database nya. Nah terus apalagi, kita kan punya student apa tadi, address ya, address. Dia nge-request ke address juga dong. Terus student lagi nih, student terus apa tadi teh, kelas dulu ya, kelas, terus request kelas, terus bikin lagi student, itu lagi teh apa, age, dia nge-request dari database age. Dah ini store-nya nih. Nah terus kita mau bikin apa namanya, edit ya, edit kan share udah ya, create, read, update, delete. Terus setelah ini tuh ada tambahannya nih, ini kan save. Jadi maksudnya save itu apa, save itu berarti si student ini, si variable student ini di save ke database. Nah terus dia return apa, return misalkan kalau kita pingin itu mah berarti gimana sih return kalau JSON tuh, kan dia mah cuma nge-return kalau berhasil, data berhasil masuk. Nah di sini saya pengen nyobain nge-return JSON, Laravel. Nah, dari dokumentasi biasa kita mah harus ituin dokumentasi. Nah ini nih ada response types JSON response, kita ikutin aja.
Nah ini nih, yang mana ya? Nah ini nih, misal kayaknya ini deh. The JSON automatically set the content video to application. Cobain aja ya. Return response kayak gini kan sih. Oh, kita tuh nge-return response JSON, terus JSON-nya tuh array apa tadi, name tadi kan name ya, name, terus name dapatnya dari student name, salah, oh koma, terus apa lagi, address. Begitu kita tuh pengen ketika berhasil outputnya ya apa yang kita masukin teh kebaca gitu, kayak gitulah. Kayak gitu lagi, address. Terus apa lagi, kelas ya, kelas, kita panggil student yang kelas. Terus satu lagi age, kita panggil variable student yang age. Terus apa lagi, oh titik koma, jangan lupa. Satu nih misal tambahan deh, result data update bukan, create data successfully. Terus satu lagi update ya, sambil nanti update kita lihat lagi dokumentasinya. Update, nah di sini tuh ada beda nih, ada edit, ada update. Baca lagi dok sininya nih keterangannya, show the form for editing the specified resource. Jadi kayak misalkan nih kita punya table misalkan nomor 1, 2, 3 atau ada nomor 1, 2, 3. Nah kita pengen edit yang nomor 2. Nah berarti si edit ini nampilin form yang isinya nomor 2 itu, kayak gitu. Terus karena kita mau update the specified resource in storage, jadi kita langsung aja update di sini karena kita kan masih pakai Postman ya. Terus setelah itu nih teh kecilan ya, gedein aja gitu dikit, anjir gede pisan ya. Alhamdulillah. Terus coba aja untuk update berarti kita bikin variable student apa nih, oh jadi dia tuh mendeklarasikan dulu semua yang ada di database, berarti name, terus dia dapat dari student yang name, terus dia apa, address, dia dapat, oh kok student sih requestnya, oh iya request ya guys ya, request. Nah, ini padahal ada nih request terus address pak kelas, request terus kelas, terus apa lagi, age, request age. Terus belum beres nih kan tadi ini teh buat mendeklarasikan bahwa si name ini, variable name ini ngambil dari database atau dari HTTP request yang bagian kolom name gitunya. Terus kita bikin nih variable student, lupa. Nah yang isinya tuh dia tuh ngambil dari student, find tuh berarti cari yang ID-nya sama gitu. Kan banyak ya, misalkan data tuh kan nggak cuma satu, misalkan bisa 10, 20, 100, 1000. Nah jadi ketika kita mau milih ID berapa nih yang diupdate, misalkan ID 1, nah kita nyarinya pakai ini. Nah terus student dari variabel yang isinya teh data ID 1 misal,
dia tuh yang name-nya diisi sama name yang di atas sama name yang ini nih. Terus yang student address sama address, terus sampai student kelas diisi sama kelas, student age diisi sama age gitu. Nah dia juga ada nge-return kan, return data berhasil diupdate, return. Tapi karena saya mah pengen kelihatan, jadi masukin gini aja. Kalau saya mah pengen kelihatan tuh apa yang di return teh. Tadi misalkan nama, ini bukan sih? Nah bener. Tadi namanya teh pakai student name, terus address student address, apa lagi, kelas student kelas, age student age. Terus satu lagi result data updated, data successfully updated. Nah satu lagi delete. Nah delete tuh dia tuh remove the specified resource from storage. Nah specified ini berarti kayak dia tuh specified, bisa manggil dari ID atau nama atau apa, tapi yang biasanya dipakai itu dari ID. Kita coba aja ke sini. Untuk delete, dia bikin variabel dulu siswa atau student, dia cari lagi ID-nya. Nah setelah itu di delete ini. Mana Destiny bener kan? Bener sih, kenapa dia beda ya? Apalah, coba bikin dulu student, terus student find student. Nah gitu aja dulu. Terus apa, student delete titik koma. Oh ini juga titik koma. Terus return saya mah pengen bisa nggak ya kalau kayak gini. Jangan deh, data successfully deleted, kalau berhasil delete gitu. Nah terus mana ya, error apa nih sini. Unexpected variable student. Ini titik koma, lupa guys ya. Masih ada lagi mana? Ini juga titik koma. Biasa ada lagi tah di bawah, sana di bawah. Ya ini lagi, satu lagi guys ya, yang ini deng, titik koma. Nah udah oke. Baca lagi. Nah setelah selesai kita membuat root API-nya. Nah ini dia tuh ngejelasin yang ini bagus nih. Perbedaan jika kita membuat project pada umumnya dengan apabila kita membuat API adalah apabila kita biasanya meletakkan root pada API. Nah di sini kita meletakkan rootnya pada api.php. Kenapa? Karena kan kita mau itu apa tuh namanya? Mau bikin tes API. Jadi kita meletakkannya di
roots. Nah kan biasanya kalau kita bikin reviewnya di sini mah kan ada return view-nya. Kita bikin API-nya di sini. Enter paling bawah. Tapi saya itu di sini sebenarnya udah bikin. Ini window aja. Kita lihat dokumentasi yang pernah saya buat juga. Sample roots API. Di sini ada sedikit beda nih, jadi kita harus masukin ininya nih, karena pakai Laravel 8 jadi harus nambahin ini. Kita copy aja, masukin ke sini, kan tadinya belum ada ya. Nah masukin ke sini. Terus buat bikin routingannya caranya gini, kita bikin dulu root. Kita mau nampilin pakai get. Terus si URL-nya apa? Student. Salah pencet. Terus koma. Dia pakai ini nih, caranya agak beda. Laravel 8 mah pakainya cara yang ini. Jadi kita bikin array student controller. Dari mana dapat student controller? Dari sini. Nah, dari ini. Terus apa? Kelas. Terus karena kita mau nampilin kan tadi pakai function yang ini nih, yang mana teh? Yang index. Nah, berarti di sini kita masukinnya yang index. Selanjutnya yang post tuh berarti nambah create student juga, sama itu juga student controller kelas. Terus tadi store root update teh put student. Nah put makan dia teh punya ini ya, apa namanya, specific ID, jadi pakai kayak gini tuh. Oh dia juga ada ininya. Nah student ID kayak gini, student controller kelas. Terus tadi teh update, yang sekarang terakhir delete, karena dia juga sama pakai apa teh namanya, ambil ID, di ID tambahin. Terus student controller kelas destroy, tadi teh kalau salah destroy nih, langsung destroy. Nah benar, save. Terus ini udah beres nih, kita bikin ini teh namanya REST API. Ini kan namanya REST API. Sekarang kita gimana mau ngejalaninnya? Kita pakai aplikasi yang namanya Postman. Loading. Saya mau pindahin aja si Postman-nya ke Workspace 2. Tadi kita ingat nggak apa teh namanya si servernya kan pakai mana tadi teh? Ya ditutup. Bentar. Tadi teh pakai ini. Nah ini teh localhost-nya kita. Jadi kita copy ini teh, lupa. Ini mau keluar aja lah, udah. Copy, terus masukin ke sini. Ini bukan sudah pernah sih, ini yang kemarin saya cobain juga. Terus kan tadi teh yang ini nih lokalnya. Terus karena kita bikin REST API, jadi si Laravel tuh langsung otomatis ngasih ini nih API ini. Nah terus yang student ini yang
tadi URL kita bikin yang ini nih. Nah yang ini ya, ya guys ya. Terus kita send, cobain tuh, dia statusnya oke, tapi kosong. Kenapa sih kosong? Karena kan kita belum nambahin apa-apa di database nya, benar tuh. Gitu kan. Sekarang kita mau coba tambahin dong, tambahinnya pakai Postman juga. Terus saya tuh bikin di mana ya, rest. Nah ini saya bikin post. Caranya gampang nih. Saya bikin collection namanya. Terus misalkan saya kan ini namanya rest, terus kita klik kanan. Nah terus ada nih add request. Nah nanti add request kita bikin get, post, put, delete, bebas. Terus di sini karena kita ngepost atau ngebuat sesuatu, berarti kita teh harus nge-request kan, maksudnya request tuh kita ada sesuatu yang harus ditambahkan. Nah caranya klik yang body. Nah biar gampang pakai ini aja, atau enggak pakai row juga bisa. Terus dipilih mau pakai JSON. Nah ini bisa, cuman karena saya di sini pakainya yang ini, ada name, address, class, tadi satu lagi apa, age ya, age berapa nih, SMP teh 13 tahun lah, coba taruh 13 tahun. Nah sekarang kita coba send, berhasil nggak? Waduh, keo non, errornya apa nih, student property age on null in file, student controller PHP on line 44, student controller PHP line 44. Maksudnya apa guys ya? Bentar. Name, address, class, age. Di sini ada age. Terus dia ngasih error. File. Bentar. Test REST API. Kalau database nya perasaan sama, udah test REST API, tapi ini belum ada ya. Bentar. Wah, typo guys ya. Student. Nah, ini nih. Kayak gini nih yang bikin pusing teh nih. Jadi kasih tahu di mana salahnya teh. Oke, lanjut. Kita coba tambahin. Berhasil tuh. Jajang, Jamis, sekian, create data successfully. Nah, sekarang kita coba baca nih. Bener nggak? Ada. Cang. Nah, udah ada kan? Tuh lihat ID-nya, dia otomatis dibikin. Ininya si created ad sama updated ad-nya juga otomatis dibikin. Masih penasaran? Coba lagi. Misal namanya siapa? Mamat Midil. Address Bandung. Kelas 12. Umur 14 misal. Tambah. Ah, udah nih. Dapat nih dia kan. Sekarang kita coba get. Nambah nggak? Nah, ternyata nambah dong. Udah, berarti kita berhasil nge-get sama nge-post. Terus yang selanjutnya yang gampang dulu deh, delete. Yang delete kita tuh butuh ini nih. Kan di sini tuh ada mana? API.php. Nah, ini kan student, terus ada yang ID ini. Nah, ID ini tuh buat menentukan dia tuh ID berapa. Kalau kita lihat di sini yang Jajang kan ID 1, Mamat Midil ID 2. Nah, sekarang kita pengen coba menghapus si ID 1 nih, yang si Jajang.
ganti ke sini. Kita ini ganti nih, itu bisa diganti delete, get, post dan lain-lain. Karena fungsinya buat delete, ya kita masukinnya delete. Terus kita send. Nah ini nih errornya tuh. Apa nih errornya nih? Kayaknya dia nggak mau nge-return JSON gitu doh kemarin mah. Tapi enggak loh. Kenapa nih? Not found. What the heck? Delete student ID. Ininya destroy. Sudah. Atau ininya ganti ID ya? ID. Coba save. Terus kita jalanin lagi. 1. Ya, tetap error. What the heck? Aya naon? Cik, bentar. Tapi dia not found ya. 404 not found, berarti ininya tidak terbaca. Kalau 99 harusnya baru nggak kebaca. Kalau 1 mah ya harusnya terbaca dong. Tuh, gak bisa. Kenapa nih? Shit. Kalau kita buka yang tadi, bentar ya. Dia tuh perasaan udah student desktop tuh udah sama, tapi kalau yang bagian controller add ttp controller student destroy. ID. Oh, dia gak manggil dulu ya. Terus kenapa ini ada kayak gininya guys? Tak paham aku. Coba save, close. Coba sekarang. Trut. Ini anjir anggar. What the heck? Studentnya error. Masih jalan. Ini juga masih jalan. Kenapa DWE enggak mau? Public function destroy ID. Tadi teh udah ditutup. New window. Public function destroy ID udah. Student find ID. Kenapa ya guys ya? Atau ini harus student ID. Yang ininya student ID. Masa sih? Kan salah. Harusnya mah seperti ini sih.
student find ID. Udah ya, harusnya mau delete. Tapi kenapa dia tak mau? API student. Coba lihat API lagi. Student controller class destroy root delete. Udah loh, aneh sekali guys ya. Student, ya Allah, pantesan nggak pakai ini. Nah, save. Coba kita jalankan. Nah, data successfully deleted. Tapi kan kalau kayak gini kita nggak tahu ya, data yang di delete nya yang mana, kita nggak tahu. Nah, kita coba get lagi. Tuh udah hilang yang satu. Tambah dulu dah. Mamat Mons Bandung 12 sudah sama gini aja. Sen udah kebikin, tapi karena pengen ketahuan yang di delete nya siapa, pengen penasaran nih, coba kita returnnya JSON. Return response JSON. Yang pertama tuh ID nya tuh dapat dari student ID. Ini bukan sih tadi itu, tapi dia didefinisiin dulu ya. Student ID. Oh, bikin dulu berarti student ID berarti. ID sama dengan student ID. Itu bukan request bun, request ID titik koma. Berarti di sini student ID dapat dari ID titik koma. Kita ininya student ID titik koma sama satu lagi result data berhasil di deleted tuh aja. Save dah. Apaan nih? Oh ini, coba save. Ya lupa JSON gituan ya. Woi, gini dong JSON. Dah, oke, good. Terus sekarang kita coba delete. Tadi kan ID 3 ya, baru teh. Kalau ID 1 kan udah dihapus. Kalau kita gini, dia not found. Ternyata seperti error atau kenapa? Kalau 3 send. Nah ini dia nih yang masih error, jadi dia nggak mau nge-return respon kayak gini. Dia pengennya kayak tadi, kayak gini nih. Ctrl Z terus sampai sampai sini, save. Kita coba, tadi kan yang satu error, nah yang satu coba enter. Dia makan nol.
Person on wall, berarti nggak kebaca kan. Kalau yang ketiga, data berhasil delete, cek lagi tuh, tinggal masih yang ini. Nah terus sekarang yang put atau edit. Nah yang edit tuh kita tentuin ID-nya berapa. Barusan tuh ID-nya 2. Nah, di sini nih parameternya kita tambah ID 2. Terus kita mau ngerubah apa? Tadi tuh 14 ya, kita coba rubah 15. Terus namanya jadi kan tadi Muhammad Middle ya, Muhammad Jagoan Neon. Address Tangerang guys. TNG BSD misal. BSD Tangerang. Nah, kita coba send. Ya. Undefined variable ID. Apa hal nih? Student ID. Coba kita cek yang ini. Put student ID. Update. Udah, student controller. Yang ini. Buka yang bagian update. Kok beda ya? Ini mah request koma ID. Request ID ini teh harusnya berarti guys. Nah gini, save. Gitulah. Sekarang coba send. Dah berhasil. Sekarang kita coba get. Berhasil. Ya. Mana? Enggak keganti. Kenapa enggak keganti coba? Kenapa tidak keganti? Kenapa ini enggak keganti guys? Cek. Tetap enggak keganti loh. Coba buka di database nya dah. Coba nih refresh. Tetap Muhammad Midil. Jangan-jangan ada yang typo. Request. Student. Bener gak? Request ID. Name, address, class, age. Request. Name, address, class, age. Udah. Student sebenarnya student find ID. Student name. Ya Allah, ini ternyata guys yang nggak bikin save. Nah ini dia. Coba sekarang kita jalin lagi yang put. Kerubah nih baca gua neon di sini. Nah udah. Cek nih, nggak percaya mah di database. Dan nggak percaya nggak tuh. Refresh. Udah. Sudah berhasil. Itu baru bikin REST API basicnya ya. Kita belum ke view nih. Kalau ke view ya lumayan lagi lah, tapi rencananya saya juga ada sih pengen nyobain ke view-nya pakai React.js. Oke guys, segitu aja dulu lah, udah kelamaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah-salah ya, kan namanya juga mendokumentasikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi.